Anggale net au dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi anak-anak, shalom. Jumpa lagi dengan Ibu Giok di GKI Hai Kid. Nah, pagi ini anak-anak senang semuanya? Ya, mari kita mulai memuji nama Tuhan di sekolah minggu Hai Kid ini. Nah, anak-anak, siapa yang kemarin Natalan bersama di sekolah minggu? Di gereja GKI HI, ayo siapa yang datang? Nah, kita senang ya, kita sudah merayakan hari Natal di sekolah minggu. Mari kita menyanyi, menyambut Natal ini dengan menyanyi hari Natal sungguh senang. Kita merayakan Natal, mendengarkan musik, bernyanyi, menari, semuanya sukacita. Ya, sebelum kita mulai lagi, menyanyi lagi, kita berdoa dulu. Ya, siapkan tangan kita tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pagi ini kami begitu bersukacita karena hari ini kami mau menyambut Engkau Tuhan yang akan datang, yang lahir di dunia menjadi manusia. Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Bukalah mulut kami untuk dapat bernyanyi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau melanjutkan pujian kita. Udah siap anak-anak semuanya? Ayo kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita menyanyikan selamat selamat datang. Oke, siap ya?
Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tapi kalian harus sebarkan, siarkan semuanya dimanapun juga. Ya, kita menyanyi lagi. Hai, siarkan di gunung ya. Dimanapun juga kalian harus beritakan kelahiran Tuhan Yesus. Sukacita semuanya ya, kita harus siarkan dimanapun juga kita berada. Tapi ingat, hati kita juga harus menjadi terang dunia yang bercahaya dimanapun kalian berada. Mau di rumah, mau di sekolah, maupun di gereja, dimanapun juga kalian harus menjadi anak terang. Yuk, kita semuanya menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Yuk anak-anak, siap semuanya ya, mau menjadi anak terang. Anak terang, tugasku memberi terang. Ku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana ku pergi. Sekali lagi anak-anak. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana ku pergi. Iya, anak-anak, kalau menjadi anak terang, kita menjadi anak yang baik, yang taat kepada Tuhan. Ya, sekarang waktunya kita mau persembahan. Siapkan uangnya semuanya, kita mau persembahan. Yuk, kita mau menyanyi. Aku bawa, aku berikan ya. Kita bawa persembahan kita dan berikan kepada Tuhan. Pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamat.
Bapa yang di surga, terima kasih Engkau telah memberkati mama papa kami yang bekerja seharian. Biarlah Tuhan yang lindungi orang tua kami, sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan kami ini kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu saja persembahan ini. Tuhan, kami sebentar lagi hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sudah siap semuanya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab. Sebelumnya kita mau menyanyikan Ku Buka Alkitab. Ya, semua siapkan Alkitabnya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Ulangi lagi, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, udah siap anak-anak semuanya ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Bu Herlina di GKI. Hai kids. Tadi kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita akan meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa, semua sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu hal nih yang Ibu ingatkan. Kemarin kita sudah merayakan ibadah Natal di gereja secara onsite. Tetapi bagi adik-adik yang belum mengikutinya, mungkin tidak bisa datang karena sakit atau karena yang lain, ya jangan khawatir karena perayaan dan ibadah Natal sekolah minggu akan ditayangkan melalui YouTube di acara kesayangan kita, GKI High Kids, dan akan ditayangkan pada Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Jadi jangan lupa ya adik-adik yang belum mengikutinya bisa mengikutinya nanti. Dan bagi adik-adik yang sudah mengikuti dan mau melihat kembali, boleh juga mengikutinya. Nah adik-adik, kita sekarang akan melihat tayangan berikut ini. Ini adalah lingkaran dengan 5 warna. Hitam, merah, putih, kuning, dan hijau. Hitam melambangkan dosa yang mengisi seluruh hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Alkitab mengatakan akibat dari dosa adalah hukuman mati, yaitu tinggal selamanya di neraka kelak.
merah. Tetapi Tuhan sangat sayang kepada manusia berdosa. Allah tidak rela manusia meninggalkannya di surga dan menderita di api neraka. Maka Allah turun dari surga menjelma menjadi manusia. Darah manusia Allah harus dikorbankan untuk menggantikan hukuman mati manusia agar manusia dapat hidup bersama Allah kembali. Putih. Darah manusia Allah menyucikan manusia hingga putih seperti salju. Setiap orang yang percaya kepada manusia Allah yang bernama Yesus Kristus, dosanya akan dihapuskan. Kuning. Mereka nanti akan tinggal bersama Yesus Kristus di surga. Hijau. Sebelum mereka tinggal di surga, sekarang mereka harus bertumbuh mengenal Yesus Kristus dan melayaninya di dunia ini. Adik-adik tahu bagaimana rencana Allah menggantikan hukuman dosa manusia? Ya, dengan mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia. Tetapi adik-adik, sebelum itu dilakukan, Allah mengutus seseorang terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati manusia berdosa agar ketika Yesus Kristus datang, manusia siap untuk percaya kepadanya. Masih ingat nggak adik-adik siapa ya orang tersebut? Wah, pinter, betul, Yohanes. Yohanes dikenal sebagai Yohanes Pembaptis karena ia tidak henti-hentinya mengajak orang untuk bertobat dan memberikan diri mereka dibaptis. Pada masa Nabi Yohanes, banyak orang yang bertobat dibaptis, sehingga namanya disebut Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, 6 bulan setelah malaikat Gabriel memberitahukan kepada Imam Zakaria bahwa Elisabet istrinya akan mengandung bayi Yohanes, ia mengunjungi rumah Maria. Malaikat Gabriel, utusan Allah, datang ke sebuah desa terpencil di daerah Galilea, yaitu Nazaret. Di suatu hari yang sepi di sebuah rumah, malaikat Gabriel menampakkan diri kepada seorang gadis muda bernama Maria. Salam, Tuhan menyertai engkau, kata malaikat itu. Adik-adik, jika kalian berada seorang diri di kamar, lalu tiba-tiba datang sesosok makhluk di hadapan adik-adik, apakah kalian akan ketakutan? Pastinya iya ya. Maria tidak pernah berhayal apalagi bermimpi akan bertemu dengan malaikat. Dan ketika itu terjadi, Maria sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu menenangkannya. Jangan takut, Maria. Untuk sesaat, Maria tidak tahu apa yang harus dipikirkannya. Malaikat itu berkata lagi, Maria, kamu akan mengandung seorang bayi laki-laki, namanya Yesus. Dia akan menjadi hebat. Dia adalah anak Allah. Dia akan menjadi raja untuk selamanya. Maria semakin tidak mengerti, tetapi ia sudah mulai tenang dan memahami situasinya. Ia berkata, "Bagaimana saya dapat hamil? Saya belum menikah." Malaikat itu menjelaskan bahwa Roh Allah, yaitu Allah sendiri, yang akan membuat hal itu terjadi. Maria adalah seorang gadis desa yang sederhana dan beriman kepada Allah.
Bila Allah menghendaki dirinya mengandung, maka ia hanya bisa menerima tugas itu dengan tulus. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat Gabriel memberitahukan kabar sukacita lainnya kepada Maria, yaitu bahwa saudara sepupu Maria yang bernama Elisabet juga akan mendapatkan seorang bayi yang nanti akan dinamai Yohanes. Wah, Allah itu luar biasa ya adik-adik. Ia dapat melakukan apa saja yang diinginkannya untuk menggenapi rencananya. Setelah malaikat meninggalkannya, lalu Maria bergegas berangkat menemui Elisabet, sepupunya itu. Betapa bahagianya mereka berdua ketika bertemu. Maria menyanyi memuji Allah. Ia bersyukur Allah berkenan menjadikannya ibu dari bayi Yesus yang akan lahir. Ia juga bersyukur Elisabet saudaranya juga diberkati Tuhan dengan mengandung seorang anak yang sangat mereka inginkan. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, yaitu dari Lukas 2 ayat 14a. Lukas 2 ayat 14a. Mari adik-adik kita membacanya bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini akan menjadi ayat hafalan kita bulan ini. Nah adik-adik, Allah yang mulia menggenapi rencana mulianya untuk menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman mati kekal dengan sangat teliti. Semua terencana dengan baik. Allah mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Dan hari ini kita belajar bagaimana Allah memberitahu Maria bahwa ia akan melahirkan bayi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus dosa manusia. Yang kelahirannya kita peringati dan rayakan di hari Natal. Dan karenanya adik-adik, kita sangat senang, kita sangat bersukacita dan bersyukur. Mari adik-adik, kita sekali lagi menghafalkan kembali ayat hafalan kita. Yuk. Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi ya. Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Demikianlah renungan firman Tuhan pada ibadah saat ini. Nah, kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Semua kita sikap berdoa. Arahkan hati kita kepada Tuhan, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan sudah merencanakan keselamatan bagi manusia berdosa dengan sangat teliti, dengan cara yang luar biasa. Untuk itu Bapa, kami sangat bersukacita, kami sangat bersyukur. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami semakin mengasihi Engkau, untuk kami percaya dan setia kepada Tuhan yang adalah Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa, kiranya semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Bapa mau memberkati kami, menyertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita jumpa lagi minggu depan di GKI. Hai Kids. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita.